ini, biarlah saudara mengerti apa yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun, seorang manusia yang menjadi teladan yang benar. Dan tidak ada di dalam dunia ini orang yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapakah yang harus menjadi patokan dalam kehidupan bagi kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada siang hari yang sangat indah ini, Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Dia manusia yang sejati dan juga dia juga Allah yang sejati. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menyamai di dalam dunia ini. Nabi manapun di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesus sebagai terang dunia gambaran kehidupan manusia yang menjelaskan bahwa Yesus telah dikatakan di sini, akulah terang dunia. Tidak ada seorang pun atau tidak ada gambaran seperti apa di dalam dunia ini yang menjadi teladan, menjadi kesaksian yang harusnya kita akan pegang di dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan yang menjadi terang dunia ini adalah Yesus, manusia, Allah yang telah menjadi manusia, dan dialah terang itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah kita akan saya ulang lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, keyakinan kita kepada siapa yang harus kita yakini dan kita imani dalam kehidupan ini, selain daripada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah terang dunia. Dan barang siapa percaya akan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia akan berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya. Dan tidak akan mengalami saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari yang sangat indah ini, haleluya, haleluya. Saya mau bacakan kembali, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang percaya
Yesus, maka orang itu akan berjalan dalam terang, dan terang itu kegelapan tidak mulai. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Daripada Yohanes 18 ayat 8 ayat 12, berkata pula kepada banyak orang itu, mengatakan, "Aku terang dunia ini." Terang dunia dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak yang baik bagi sekitar, bagaikan lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Lilin akan lebih berguna jika ia diletakkan di tempat yang gelap. Oleh karena itu, ungkapan Yesus yang menyatakan "Akulah terang dunia" memiliki arti dialah satu-satunya terang yang bercahaya menyinari umat manusia. Berada di dalam kegelapan, dialah utusan Bapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sudah dikatakan di dalam implementasinya atau melaksanakan tugas dan fungsi menjadi garam bagi dunia ini adalah hal yang mutlak untuk dilakukan orang percaya sebagai bukti iman kepada Kristus Yesus. Menjadi garam bagi dunia pada zaman ini adalah satu langkah positif agar dapat memberikan rasa kebaikan bagi dunia ini. Artinya kekudusan, kemuliaan, dan kebenaran Allah itu sempurna, sama sekali tidak ada cacatnya. Terang Allah yang diperhatikan sedetail apapun kita tidak akan menemukan titik hitam di dalam, karena natur Allah tidak bisa disatukan dengan dosa. Terang Kristus itu sendiri itulah dimanapun ada kehidupan manusia, di situ ada roh Kristus. Setiap jiwa yang hidup memiliki roh itu merupakan penyokong segala sesuatu yang baik. Terang dunia dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memberi dampak yang baik bagi sekitar, bagaimana lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Fungsi terang adalah terang membuat kita merasa aman. Dengan adanya cahaya, kita bisa lebih percaya diri untuk melangkah dan merasa aman. Apa tugas kita sebagai garam dan terang dunia? Garam dan terang dunia, terang yang ada pada diri kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada dunia di mana kita tinggal menjadi garam dan terang dunia. Tinggal menjadi garam dan terang dunia
kita siap untuk misi perutusan Tuhan, memberi rasa pada setiap perjumpaan dengan sesama, membagikan cahaya yang dapat membahagiakan orang lain. Salah satu kewajiban para murid Yesus ialah menjadi garam dan terang dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan para murid melakukan panggilannya dengan setia melalui kehidupan yang bersih dan murni, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memuliakan Allah. Apa fungsi garam dan terang di dalam Alkitab? Di kalangan masyarakat timur dapat garam digunakan untuk mensahkan atau perjanjian, sehingga garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan dalam kurban sajian Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgeng dari perjanjian garam adalah antara Allah dan Israel. Mari kita membuka di dalam Imamat pasal 2 ayat 13. Persembahan dan berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lekan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahan haruslah kau persembahkan garam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dikatakan dalam apa yang dikatakan, saya baca ulang kembali. Di kalangan masyarakat timur dekat garam digunakan untuk mensahkan perjanjian, sehingga garam menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan dalam kurban sajian, sesuai dengan Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13 tadi. Garam digunakan sebagai pengawet untuk menandai ciri langgeng dari perjanjian garam adalah antara Allah dan Israel. Apa tujuan Allah menciptakan terang? Setelah tahap pemulaan ini adalah menciptakan terang untuk melakukan kegelapan, menata semesta alam ini yang memenuhi bumi dengan makhluk-makhluk hidup. Siapa terang dalam Alkitab? Terang menurut Alkitab merupakan metafora yang mengandung berbagai makna, antara lain sebagai garam, gambaran dari karakter Allah. Juga dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Ya, saya untuk membacanya. Pasal 1 ayat 5. Terang menurut Alkitab merupakan metafora yang mengandung berbagai makna, antara lain sebagai gambaran dari karakter Allah. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Terang juga gambaran itu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Buka Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Silakan ya, saya membaca Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Dahulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Terus? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa hidup sebagai anak-anak terang? Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak terang adalah anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti akan perintahnya, kita tidak akan melakukan hal yang buruk kepada keluarga ataupun sesama kita. Mengapa hendaknya terang itu kita percaya di depan orang lain? Maksudnya, saudara yang dikasih Tuhan, Matius 5 ayat 16, silakan untuk membaca sekali lagi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, demikian hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Tujuannya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biarlah renungan singkat dari ayat ini adalah bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus diminta untuk menjadi terang dan dalam dunia ini. Sama seperti garam, maka kita sebagai orang yang harus memiliki peranan, orang Kristen yang memiliki peranan dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat dan ambil peran yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi. Menjadi garam berarti kita harus memiliki peranan yang berguna dan menghidupkan sesama. Tertulis di manakah garam dan terang dunia? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Apa yang dimaksud dengan terang dunia? Terang dunia dalam bahasa Yunani disebutkan di sini. Postau kosmo adalah sebuah precisus yang digunakan untuk menyebutkan dirinya sendiri dari para muridnya dalam Perjanjian Baru. Pris tersebut tercatat di dalam Injil Yohanes dan kembali di dalam Injil Matius. Apa yang dimaksudkan dengan terang itu, saudara? Terang. Karena sifat terang cocok untuk menggambarkan apapun yang memancarkan, memantulkan, atau penuh cahaya, seperti bulan dan terang, langit yang cerah, atau ruangan yang terang dan terang benderang. Terang juga dapat berarti jelas atau semarak, seperti setelan jas 3 potong berwarna ungu cerah. Apa yang dimaksud dengan gelap atau terang? Gelap terang adalah tingkatan pelung yang bisa terjadi di antara warna hitam dan putih atau antara warna gelap. Gelap terang sangat penting untuk memberikan penonjolan pada unsur tertentu atau untuk memberikan kesan kontras, kesan luar, kesan jauh dekat, dan kesan volume. Garam dan terang dunia. Di kitab saudara, garam dan terang dunia dalam Matius
Injil Matius 5 ayat 13 tadi. Saudara, yang jelas yang dimasukkan dengan ibadah yang sejati, ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan kepada Allah, itulah yang berkenan kepada Allah sesuai dengan Roma pasal 12. Saudara yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah tidak hanya saat kita mengikuti ibadah di gereja, tidak hanya saat kita mengikuti ibadah di gereja, melainkan pada suatu aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di gereja saja, di mana saja kita berada, di mana di dalam pekerjaan, atau di dalam sekolah, apa di dalam kita sedang mengajar, atau di dalam di mana saja. Itulah saudara ibadah yang kita lakukan. Lakukan sesuatu yang baik, itu ibadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita membutuhkan garam? Apa beberapa manfaat garam bagi tubuh adalah membantu sistem pencernaan. Garam dipercaya dapat membantu sistem pencernaan karena garam bisa merangsang enzim pencernaan, klorida dan protein yang membantu pencernaan, dan juga bermanfaat sebagai detoksifikasi tubuh. Apa fungsi garam dalam Alkitab? Pada zaman dulu adalah pengorbanan keagamaan Ibrani. Garam melakukan peran penting. Garam digunakan untuk memurnikan persembahan dan melambangkan sifat-sifat dari perjanjian Allah dengan umatnya. Dengan demikian, garam dianggap sebagai elemen penting dalam ritual keagamaan. Apa arti garam menjadi tawar? Dalam tafsiran yang lain dikatakan bahwa sebenarnya garam tidak mungkin bisa menjadi tawar. Ini adalah sebuah kiasan akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan merupakan gambaran suatu kebodohan yang bisa ditertawakan. Siapakah tokoh Alkitab yang berperan sebagai garam dan terang dunia? Bahasan kita kali ini adalah terang gambaran yang Alkitab katakan mengenai Daniel, yaitu seorang yang dalam kehidupan Tuhan dipakai sebagai garam dan terang dunia, yang di dalamnya prinsip-prinsip ini telah dijadikan dalam bentuk narasi. Mengapa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dunia. Maksudnya apa? Maksud Tuhan mau kehidupan kita bisa memberi rasa pada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau perkataan dan sikap kita memberi dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Siapa yang menjadi tiang garam dalam Alkitab? Lihat, Lot menjadi tiang garam karena ketidaktaatnya kepada perintah Tuhan. Perjanjian garam melambangkan kesetiaan, kejujuran. Perjanjian garam menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian abadi. Hari apa Tuhan menciptakan terang? Pada hari ketiga Allah telah menciptakan lingkungan dengan merupakan landasan penciptaan selanjutnya, yaitu terang, langit, laut, dan bumi. Mengapa Allah menciptakan dunia dengan segala isinya? Padahal Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Yang ada di antara keduanya adalah agar manusia menyembahnya.
Malaikat adalah makhluk Allah menurut pandangan agama lain. Saudara yang dikasihi, tapi kita adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan gambar Allah sendiri, yang telah kita dikembalikan dengan cahaya kemuliaan Kristus Yesus, yang olehnya kita menjadi selamat dan menjadi menikmati cahaya terang yang abadi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya orang yang percaya akan Tuhan Yesus, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dia akan berjalan dalam terang yang ajaib, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Sebab kita hidup di dalam terang, maka kuasa yang jahat itu akan sirna.